kasih ya Tuhan. Terima kasih anak nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Berikan terutama kepada syukur kepada Tuhan. Berikan pengampunan kepada orang menyakiti hatimu. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami tidak mengampuni, Bapa kami di surga pun tidak mengampuni. Sore hari ini kamu berdamai dengan Tuhan. Sore hari ini kau berjumpa dengan Tuhan dan kau akan berkata-kata kepada Tuhan. Katakan, dulu saya jauh Tuhan. Dulu saya jauh Tuhan, tapi karena cinta dan kasihnya Tuhan kami ada pada saat ini. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang tersesat dan buta ya Tuhan. Tapi oleh cinta
pada sore hari ini. Dan saatnya kami mau bersorak-sorai dalam satu nama yang berkuasa. Itu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita punya sobat namanya Yesus. Ayo. Ada. Di waktu aku susah,
Jangan kau bimbang. Ya. Masih mau lanjut? Asik. Kalau hati Tuhan senang, kami senang. Amin. Ya. Ya. Jangan kau bimbang, nyanyi sebaya. Nyanyi, 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 susah pun hilang. Sekali lagi.
darahnya domba Allah, sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya, sungai kita mengalir, sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalam. Semuanya menari bagi Tuhan dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Semuanya mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakan. Oh, melayani Tuhan, rindu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab Tuhan yang membuat suka citamu penuh. Katakan Dialah segalanya. Amin. Lebih dahsyat Tuhan kau mengalir ke tengah kami sore hari ini. Segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku, seperti air madu dari batu karang. Cicip air madu yang manis, lihatlah, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Cicip air madu yang manis, cicip air madu yang manis, air madu yang manis. Oh, haleluya. Ini 45 menit baru benar-benar keringatan semuanya keluar. Amin. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Amen. Kita mau angkat satu pujian untuk kebenaran firman. Amen. Yang tadi siap pagi dulu Pak. Lagunya walau 1000 rebah di Oh, iya. sisiku. Ketika Allah yang kita siapa dapat melawan kita? Enggak ada. Ya. Di tempat saya ini kan tempat misi. Ya. Ada ibu-ibu pakai jilbab datang bantuin. Suka nanya. Sebenarnya kalau nyanyi-nyanyi itu artinya apa? Nyanyi itu senangkan hati Tuhan. Nyanyi itu juga merupakan doa kita, sebagai ucapan kita kepada Tuhan. Makanya kadang pemazmur, mazmur adalah pujian. Ya, senangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia? Karena Tuhan kita ingin dipuji. Amin. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Duduk tenang, duduk diam, buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan nyatakan isi hatinya Tuhan kepada kita. Amin. Tiada pernah kuragukan ya Tuhan. Tiada pernah kuragukan teduhkan hatimu. Mulia Tuhan setiap waktu dalam hidupku.
kasih Tuhan Yesus, sore yang indah nih Tuhan. Bukan rutinitas kami biasa ke tempat ini Tuhan. Kami tahu kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ya, setiap orang mencari ya akan mendapatkannya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan, bila ada kuasa yang bukan dari berasal dari Engkau, kami besar hati, kami patahkan, hancurkan, keluar dari tempat ini. Roh Kuduslah belajar di tempat ini, kuat dan dahsyatnya di tempat ini. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia Tuhan. Kami tahu Tuhan, sore yang indah ini Tuhan, kami boleh sekutu dengan Engkau di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Karena kami butuh Engkau Tuhan, sebab itu kami datang kepada Engkau di hadirat-Mu di tempat ini. Ketika kami datang ke tempat hadirat-Mu itu, ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, semua adalah kamu bukan yang kuat dan gagah kami, karena ada anugerah Tuhan kepada kami Tuhan. Kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami selain semua roh jiwa tubuh kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Bentar kami akan mendengar bagian sabda-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, ambil bagian dari pelayanan ini Tuhan. Setiap kalimat kata-kata tidak mencuri kemuliaan-Nya Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus Allah, kuasa untuk menguasai mulut, bibir, hasil pikirannya Tuhan. Tuhan, hikmat pewahyuan, hikmat marifat surga turun atas kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkannya di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan terima kasih. Yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar? Dahsyat ya. Mestinya udah khotbah cuma 5 menit udah cukup. Bukan nyanyinya udah 45 menit katanya. Luar biasa ya. Ya. Nah, luar biasa. Ya. Saya ya kebetulan kami juga udah pulang dari check up di Malaysia, di Penang. Udah 10 tahun saya rasakan operasi jantung. Dicek kemarin ternyata bagus kami semua ya, bugem dan kami ada ya beberapa orang semua bagus-bagus. Cuma ada satu ipar saya, soalnya si Yuli kurang bagus saja satu. Nah, mungkin itu memang udah penyakit udah kronis, udah lama punya ya, gitu ya. Jadi ada penambahan gitu. Nah, dari pihak kami bagus semua. Ya puji Tuhan, saya sangat yakin sudah doakan Pak Gembala dan Bu Gembala ini juga ini. Karena tanpa doa kita tidak bisa apa-apa. Ya, tidak. Ya, saya juga minta dukung doa juga. Sebentar juga tanggal 29 kami akan berangkat ke China juga, ketemu besan di sana gitu. Nah, itulah sebabnya perlu doakan gitu. Ya. Jadi untuk dukung doa ya. Nah, kalau kita manusia tuh bisa melancang-lancang gitu ya. Tapi yang Yesaya 55 ayat 8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ya, yang luar biasa. Ketika kami sesudah kami mau pulang dari Penang mau pulang ke Jakarta, itu tiketnya waktu itu belum beli pulang ke sini. Tapi ketika kami pingin, namanya juga kita manusia pengennya murah ya, mencari yang murah, ya perlu kan? Perlu cari murah, apa yang mahal? Ya kan murah. Nah, kalau bilang kita udah rancangan untuk atau jadi cek tiket atau paling murah di Kuala Lumpur, lebih murah di sana, lebih murah. Nah, kita bilang tiket di Kuala Lumpur bedanya bisa hampir 2 kali lipat ya. Waktu itu 900 per orang gitu, sama hampir 2 juta gitu. Tiket pulang mendadak kan mahal biasa kan. Kalau kita beli jauh-jauh hari kan murah. Udahlah kita beli dari beli tiket itu, semua satu tim itu ada 7 orang gitu. Kita harus naik bis ke Kuala Lumpur dari Penang itu. Perjalanan 4-5 jam lah ya. Gitu. 5 jam lah gitu.
Nah, itu pokoknya waktu saat kita mau naik bis itu udah banyak kendala-kendala yang bisnya datang telat lah, inilah. Kita harus berangkat, tiket harus kita berangkat jam 3 subuh di Malaysia. Kita berangkat dari Penang itu lebih kurang harusnya jam 5.30. Undur sampai jam 7.30 itu bisnya baru berangkat. Kita udah mau sewa mobil langsung ke Kuala Lumpur juga. Mau ngejar tiket pesawat kan nggak nunggu orang, iya kan? Beli. Iya, kita udah beli sampai udah di check in dulu, udah check in itu untuk jam 3 kita pikir ya udah 7.30 masih keburu kita ya, kita check in. Tapi kita udah berangkat lah jam 7.30 lebih kurang gitu, berangkat jalan. Gitu. Kalau 45 jam udah berapa jatuhnya berapa? Jam 1, jam 2. Nyampe lah, jam 1 nyampe. Ya jam 1 lah ya, jam 1 lah, satu lewat Tapi lah. dari jam 1 Baru ke airport lagi. airport lagi 45 menit. 45 menit lagi ke airport. Bisa makan selisih paling 1 jam lah selisihnya kalau kita tepat waktu itu jalan. Tapi rancangan kita ini nggak mulus karena rancangan manusia itu sama rancangan Tuhan lain. Ketika kita jalan di tengah jalan itu bannya pecah, ban mobil itu, ban pecah. Waduh, udah bau katanya, bau, cincin banyak juga kan situ. Mau ke Batam, mau kemana, dia mau ke sana juga itu lewat Malaysia juga, mau ke Johor mana gitu. Ya, itu bau tuh. Bisnya berhenti ke pinggir atau memang udah goyang bisnya itu, berhenti ke pinggir. Begini dia lagi cek, saya bawa senter, saya tahu nih kalau kan ini bau ini bukan kopling, bau ini pasti rem apa ban itu ya. Saya tahu bannya nggak benar. Saya ke belakang, saya depan nggak apa-apa, depan belakang pecah, bannya hancur gitu. Tinggal nyangkut di pelak dikit aja pelaknya gitu. Nah, jadi banyak ada yang ngomel-ngomel, menciumnya segala gitu ya. Oh turun lah apa segala. Ya, saya di situ saya mengambil itu hikmahnya Tuhan buat kita itu apa? Ketika kita misalnya syukur aja, ketika ban itu kalau jatuhnya di depan kita nggak guling kita, larinya kencang banget itu ngejar waktu kita, larinya kencang 100 lebih itu, tol itu, begitu saya lihat, waduh ini hancur lah belakang dia, puji Tuhan kita selamat nggak apa-apa karena saya anggapnya iya kalau depan kan bukan udah kemana-mana itu bis apa truk semua kencang semua itu gitu. Nah disitulah saya pikir itu rancangan manusia itu tidak seperti rancangan Tuhan. Nah saya banyak sudah selesai ya tepat sampai Kuala Lumpur jam 3 mau berangkat kayak apa lagi terus ke sana 45 menit baik habis semua tiket semua tuh 7 tiket 7 kali 9 habis tiket semua. Nginap ya kita jadi cari nginap dia capek juga ya cari nginap di satu dekat airport lah gitu, ada satu hotel gitu, nginap itu lalu baru cari tiket beli berapa di Kuala Lumpurnya 1.400.000 aja ya, 1,5 juta, jatuhnya berapa 2.400.000 gitu. Nah itulah ketika kita manusia panjang-panjang tapi Tuhan yang menentukan ya. Jadi ada maksud Tuhan tertentu, kamu jangan sok jago, kamu jangan sok pinter, kamu jangan ini ya sok hebat gitu ya. Nah itulah segala sesuatu kita misalnya seizin Tuhan ya gitu ya. Jadi segala sesuatu ingat itu semua walaupun ada proses-proses dalam perjalanan hidup kita, ujung-ujungnya pasti Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Ya, amin ya. Jadi itulah sekilas ini ya, rancangan kita sama rancangan Tuhan kadang-kadang berbeda. Ya, ingat itu rancangan Tuhan yang terbaik buat kita semua, yang bagi orang percaya, orang yang mengasihi Dia gitu. Amin. Amin. Sore ini saya mau khotbah tentang jangan gentar. Ya, gentar itu apa? Getar-getir. Apa lagi? Gelisah, khawatir, tidak tenang, panik. Ya, betul.
ya lebih kurang lah itulah semua itu persamaannya. Ya, saya khotbah tentang jangan gentar. Kita baca Ulangan 21 sampai 4. Ulangan 21 sampai 4. Saya akan bacakan. Apabila ayat 1 ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat pertama dulu ya. Tidak. Nah, ini ayat ini menceritakan tentang ketika kita lihat kita mau berperang, ya. Di sini ya kan. Ini jangan gentar nih, dikatakan orang kalau gentar itu ada seringkali kita apa? Disebut apa? Kalah sebelum berperang gitu. Perang kita bukannya melawan musuh-musuh di ini, ya. Perang kita penghulu-penghulu udara, ya, yang kita tidak kelihatan punya gitu. Dan bisikan-bisikan dari iblis itu yang perang-perang itu yang dimaksud ini, ya. Nah, di sini karena perang musuh, kadang-kadang kita lihat begini. Ketika kita lihat totalnya ada masalah, apalagi kita ke dokter ya, divonis, oh kamu kanker, kamu sakit jantung, kamu ini ya, kamu ada sakit penyakit yang kronis yang hebat sekali gitu. Kita rasanya udah apa? Khawatir, bimbang, nggak mau makan, letih lesu, kan gitu, ketakutan, ketar-ketir. Nah, inilah Tuhan dikatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Jadi kita lihat persoalan kita tuh besar sekali kelihatannya tuh, besar sekali. Musuhnya lebih besar dari yang kita ketakutan, jadi ketar-ketir kan, ya. Nah, disitulah kita katakan, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, Tuhan sudah janji Musa yang menuntut itu. Kalau Tuhan yang suruh, pasti dia bertanggung jawab. Dia pasti tidak ini. Dia pasti bertanggung jawab. Dia pasti dilakukan yang terbaik. Nah, ketika bangsa Israel udah mau menyeberang ke Tibraun atau lautnya Tibraun itu, dia maju laut, mundur musuh banyak di situ. Mereka ketar-ketir. Apakah dia marah-marah sama Musa, bangsa Israel itu kan mau ngomel, apakah mau mati di begitu? Lebih baik saya di Mesir ya, ngapain menuntut saya keluar di sini, saya bisa mati terbunuh ke depan itu. Udah nggak ada jalan itu. Tapi bagi Tuhan nggak ada mustahil. Amin. Nah, ketika Tuhan bilang, Musa, kamu tongkat kamu pukul ke laut itu, belah laut itu. Nyebrang mereka. Ketika sudah nyebrang, bangsa Israel mencari belakang, datang, mereka dikubur air lagi. Nah, itulah kehebatan Tuhan. Kenapa Tuhan selalu ngomong dia yang Tuhan yang suruh kita melakukan segala sesuatu, dia yang bertanggung jawab untuk melakukan kebaikan buat kita, keselamatan kita, menuntun kita, membimbing kita kemanapun kita berada. Itulah sebabnya kita dengan cari Tuhan dahulu, ya, semua akan ditambahkan gitu. Lalu yang kedua adalah, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyatnya. Nah, kita harus mau bercerita, ya, pemimpin keluarga kayak apapun, cerita dengan keluarga kita, anak kita, mantu kita, cucu kita. Kalau kita ikut Tuhan, pasti ada tuntunan Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan itu. Pasti Tuhan yang jamin itu.
Ya, nah, lalu yang ketiga, dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan jangan gemetar karena mereka. Jadi begitu kita lihat masalah datang, keluarga kita mau, saya mau bertanya, kita semua punya masalah. Semua punya masalah, kecil besar apa, kadang-kadang yang besar itu udah takut sekali, udah gemetar sekali, ketakutan sekali, ya. Kalau rumah ini saya lihat yang paling kuat itu Bugem itu kan. Dia punya masalah besar kecil orang nggak tidak tahu. Saya masih agak kalah sama dia, saya terus terang aja, menang dia. Dia tuh kita nggak bisa ekspres, orang tuh paling gampang tidak ekspresi dari wajah mukanya itu. Letih lesu, nggak mau makan, ya, kontrakan udah sampai belum bisa bayar, ya, sedangkan anak mau sekolah mesti bayar uang sekolah yang tinggi, ya kan, itu kan macam-macam yang kita masalah itu kan ada kan, tetapi Tuhan, bersama Tuhan ada jalan keluarnya, gitu aja, titiknya begitu aja, ya. Tuhan banyak cara, mungkin bisa pakai apa, yang penting kita beriman kepada Tuhan dan bertindak, jangan tidak bertindak, ya. Jadi iman itu harus bertindak. Iman tanpa bertindak itu hakikatnya mati. Itulah artinya. Jadi kita tidak menunggu segala sesuatu, ya. Kita ya, kalau saya mengatakan orang pensiunan kok, pensiunan nggak dengan servis TV ya. Servis TV dulu ya dapat penghasilan lebih besar sekali, tapi saya tinggalkan itu, saya melayani Tuhan. Tapi Tuhan piaraan saya ada aja. Amin. Saya tidak pernah minta-minta kok, ya, kan? Tidak pernah minta-minta, tapi ada aja gitu. Tapi apa? Kita harus rajin. Saya bisa kerja, saya kerjakan segala sesuatu. Ibu Gembala bisa kerja, dia kerjakan segala sesuatu. Ibu Gembala dulu lebih enak dari sekarang. Dulu nggak pernah kerja, lu tanya deh. Jaga anak doang. Malam minggu saya pergi makan. Oh, dapat hasilnya gede kok dulu servis. Siapa bisa lawan saya servisnya? Luar biasa. Iya kan? Penghasilan besar. Coba panggilan tak. Iya. Si Matupang. Zaman dulu aja saya satu minggu aja bisa 5-6 juta penghasilan, zaman tahun 80-an. Besar itu. Enggak. 80-an. Iya. Nah itu kenapa? Nah itulah ketika saya udah bertobat, ya, waktu itu kan belum bertobat. Belum bertobat, saya tinggalkan kerjaan itu. Tapi Tuhan tetap pelihara sampai sekarang nggak pernah kekurangan gitu. Pas-pasan kita mau apa ada, mau apa ada. Nah itulah ketika kita firman Tuhan itu gunanya itu. Ya. Jadi lalu yang keempat adalah sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu dan untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan menjanjikan untuk kemenangan kita. Bukan kita yang berperang lagi. Kalau kita perang bonyok kita. Karena ada Tuhan ketika kita setia dan taat kepadanya, ketika kita mengasihi dia yang membela kita. Ya, ketika kita lihat Daud ketika lawan Goliat, bisa dilawan? Nggak mungkin, karena dia hanya pakai ketapel doang kan, ya kan? Tembak pakai batu, mati Goliat ya, kalah sama dia. Nah itulah kalau kita lihat logika, Goliat segitu besar itu, Daud kan kecil-kecil gitu. Mana mungkin sudah menang. Nah kalau Tuhan di pihak kita, ya siapa bisa lawan? Itulah itu kita gunanya. Buat apa kita capek-capek tiap minggu kalau datang ke gereja, tapi kalau kita tidak percaya kuasa Tuhan, tidak percaya kehebatannya Tuhan, ya kita harus pandang Tuhan harus lebih besar dari masalah kita. Gitu, titik gitu. Ketika kalau kita bilang masalah kita besar, Tuhan bilang kamu biarin, kamu kalau bisa kamu kerjain aja gitu. Ya, tapi ketika kita pandang Tuhan yang besar, Tuhan yang bekerja semuanya. Amin. Ya itulah sebabnya. Ya, secara logika ketika kita melihat musuh yang lebih banyak, maka yang pertama muncul adalah ketakutan, kekhawatiran, ya, hati dan pikiran kita.
Ya, pelajaran penting buat kita kalau Tuhan izinkan tantangan berperang, maka pada saat yang bersamaan Tuhan juga menyediakan kemenangan yang hilang gemilang. Amin. Ya, jadi bukannya kita nggak ada masalah ya Tuhan, masih ada masalah, tapi Tuhan yang udah di belakang itu udah sediakan untuk kemenangan dan untuk kita supaya kita hilang gemilang. Hilang gemilang apa? Artinya ketika masalah pasti bisa diselesaikan ketika kita bersama Tuhan. Amin. Ya, ada jalan keluar. Mengapa Tuhan ingatkan kita untuk jangan gentar? Ya, kita kan nggak tahu dong. Masalah kan kadang kamu gembala suka bilang ke masalah kita nggak undang. Bisa datang nggak? Bisa, sangat bisa. Iya, kita nggak undang, dia bisa. Dalam kehidupan kita, keluarga kita, ya, apapun dalam bentuk kita pasti ada, ya. Nah, jangan mental, ya. Dia yang bilang hadapi saja, ya. Jangan bingung, jangan takut, dan kita kabur dari masalah. Ya, ada masalah kita hadapin aja bersama Tuhan, ya. Nah, saya mau beritahu pada saudaraku, kita jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi kalau kita masih punya Tuhan, ya kita andalkan Tuhan semua itu, ya. Ya. Kita lihat, kita yakin percaya sama Tuhan, ya. Kita contoh ya, anak kecil ya, si Bril itu, ketika dia ada orang tuanya, dipelukan orang tuanya atau apa, dia merasa tenang nggak? Nah, tenang, ya. Nah, anak kecilnya bisa tahu ya, kita sebagai anak, dia sebagai bapak, ketika kita ada dalam Tuhan, dalam Tuhan, kita merasa tenang, ya, tidak getar, ya. Makanya Tuhan selalu akan membela kita. Amin. Nah, karena Tuhan yang menuntun kita, ya, yang pertama adalah mengapa Tuhan mengingatkan kita jangan gentar, ya. Yang pertama adalah karena Tuhan menuntun kita, ya, di ayat 1 tadi, ya, kita lihat, ya, hidup, ya, kalau Tuhan yang menuntun kita hidup dengan iman dan bertindak, ya, karena janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Ya. Lalu yang kedua adalah karena Tuhan sanggup menaklukkan segala musuh kita, ya. Roh Allah lebih besar dari roh ada di dunia ini. Betul? Ya. Ya, jadi apapun Tuhan bisa kalahkan asal kita andalkan Dia. Karena Dia yang paling besar, ya. Ya. Lalu yang ketiga adalah mengapa Tuhan ingatkan kita untuk jangan gentar? Karena Tuhan selalu menguatkan dan memberikan kita hikmatnya, ya. Hikmat itu bicara hikmat itu, makanya saya suka doa itu, ya, minta hikmat dari Tuhan gitu. Karena hikmat itu kita dalam keadaan apapun, kita ketika kita dapat hikmat dari surga, kita Tuhan bisa ingatkan dan bisa beritahu gitu. Bisa tahu macam-macam, bukannya bilang oh gitu, bukan maksudnya, ya. Memori pikiran kita bisa keingat gitu, ya. Kadang-kadang sesuatu yang berbahaya, ya. Kalau kita hikmat Tuhan kita tahu itu jurang gitu, ya. Sesuatu yang berbahaya terus, ya. Tapi kalau kita dapat hikmat dari Tuhan, saya maju dikit lagi udah jurang gitu, ya. Nah, itulah ketika kita kenapa perlu hikmat. Hikmat surga itu paling penting. Lihat Salomo, ya. Dia minta kekayaan nggak mau dia. Tuhan bilang, kamu pengen minta apa? Hikmat Tuhan itu, hikmat surga itu paling berharga gitu, di mata kehidupan kita gitu. Ketika kita dapat hikmat, apa yang kita jalankan semua pasti hikmat dari surga. Kita bisa memberitahukan bahwa apa yang boleh kita kerjakan, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik, kita bisa ditunjukin sama Tuhan gitu. Disitulah kita harus perlu hikmat dari Tuhan, ya. Jadi yang ketiga adalah Tuhan selalu menguatkan dan berikan kita hikmat. Amin. Ya. Lalu yang keempat adalah karena Tuhan memastikan kemenangan kita, ya. Jadi Tuhan yang janji kita untuk menang, ya. Lah itulah, kalau Tuhan janji, ingat ketika
kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia ngomong, diucapin, dia selalu lakukan itu yang terbaik buat kita. Nah itulah sebabnya, karena Tuhan memastikan kemenangan buat kita. Kalau Tuhan yang bicara, percaya nggak? Kita percaya. Ya, kalau aku yang ngomong belum tentu Anda percaya. Ya, saudara percaya. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, saudara harus percaya. Itu pasti janji-janji firman Tuhan. Makanya firman Tuhan semua ada mengandung janji-janji itu, ada di firman Tuhan itu. Ya, setiap kita baca firman, inilah hikmat wahyuan. Ya, karena firman kita baca, apa sih? Coba baca berulang-ulang di satu ayat itu, kadang-kadang kita nggak bisa percaya apa yang dikatakan. Ya kadang-kadang saya ketemu, pasti ketemunya itu ayat yang dimaksud Tuhan itu apa. Nah, jadi kita juga harus ketika kita baca firman, ya mungkin dengar firman Tuhan, ya pendeta bisa terangin ya. Membaca kan kita kadang-kadang kan baca firman kita nggak tahu apa artinya gitu kan. Nah, baca ulang-ulang, nanti pasti bisa ketemu. Oh, maksud Tuhan begini gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi ada 4 poin di sini yang katakan mengapa Tuhan ingatkan kita untuk jangan gentar, ya. Yang pertama adalah karena Tuhan yang menuntut kita, ya. Ya, 1 tadi ya. Karena Tuhan sanggup menaklukkan segala musuh kita. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah Tuhan selalu menguatkan dan memberikan kita hikmatnya. Yang keempat adalah karena Tuhan memastikan kemenangan kita itu di ayat 4, itu yang ayat terakhir ya. Nah, itulah ya. Kita penting ada 4 poin di sini adalah Tuhan ingatkan jangan gentar. Ya, masalah kita pasti bisa ada datang sewaktu-waktu di dalam keluarga kita, entah itu sakit penyakit ya, entah itu problemnya keuangan ya, dari keluarga ya, itu semua ada pasti gitu. Tapi bersama Tuhan ya, Tuhan kalau udah campur tangan ya, semua akan kita ujung-ujungnya meraih kemenangan, tidak direbut oleh si iblis. Amin. Ya, karena semua itu ada campur, ada gangguan dari iblis itu. Ya, Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah setting buat anaknya yang nggak bagus. Tetapi di samping itu masih ada si iblis. Tuhan sendiri aja dicobain, apalagi kita, iya kan? Nah itulah ya, ingat ketika kita ini ya, jadi kesimpulannya adalah badai dan tantangan selalu ada, tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Setiap orang percaya ada roh kita, ada roh Tuhan di dalam diri kita. Roh dunia ini semua akan kita patahkan, kita hancurkan, meraih kemenangan buat diri kita. Amin. Ya, oke. Nah, jadi kalau panjang-panjang ya, yang penting ngerti bahwa kita adalah di bawah bimbingan tuntunan Tuhan ya. Roh kita lebih besar yang di roh dunia. Amin. Ya, pujian ya. Jangan kamu khawatir. Ya, bukan. Ayo, bukan. Ayo. Bunga di padang yang
Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Hambamu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau yang Amin. menyempurnakan Haleluya. firman Tuhan. Engkau meneguhkan kami, membimbing kami ketika kami khawatir, ketika kami takut, ketika kami gentar. Haleluya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Amin. berjalan bersama Ya, dengan Tuhan. kami. Memberkati hambamu, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, biarlah kuasa Tuhan terus bekerja. Firman yang disampaikan biar boleh hidup